Kalian doyan vlogging atau sekedar suka share-share kehidupan indah kalian di media sosial, lalu pengen nyari kamera yang pas dengan brand yang sudah cukup kuat? Mungkin kamera yang bakal gue bahas kali ini bakal cocok buat pertimbangan kalian. Tapi sebelumnya, kita harus bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi maupun hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan konten seperti itu, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya, kali ini gue mau membahas sebuah kamera dari brand Canon yang ditujukan untuk para vlogger, YouTuber, atau influencer, atau kita tambahin selebgram dan lain sebagainya, tiktokers yang aktif di platform sosial media pastinya. Jadi kamera yang gue bahas kali ini adalah Canon PowerShot G7X Mark III yang saat video ini dibuat, gue cek harganya dibanderol sekitar 9 jutaan rupiah. Kayaknya ini gue puter aja karena ada bayangan di mata gue ya, gue lihat di situ. Jadi silahkan kalian pilih tim lidah depan atau lidah belakang gitu kan, atau tim buka. Iya. Oke, jadi ini bukanlah kamera baru, bahkan kamera ini diluncurkan pada bulan Agustus 2019 yang berarti udah hampir 1 tahun yang lalu karena bulan depan udah bulan Agustus. Tapi kamera ini menjadi menarik buat kita bahas karena belum lama ini Sony meluncurkan kamera yang cukup menghebohkan dengan nama ZV-1 yang ditujukan pada segmentasi pasar yang sama. Dan gua rasa akan berbanding head to head dengan si G7X Mark III ini. So, sebelum kita bahas si Sony ZV-1, gua rasa akan cukup menarik buat kita cicipin dulu kompetitornya gitu yang sudah ada di pasaran, G7X Mark III. Sedikit disclaimer, pembahasan gua nggak akan terlalu mendalam di kamera ini karena memang udah banyak banget review yang bertebaran yang bisa kalian tonton di YouTube. Gua akan berfokus pada key feature yang benar-benar sesuai dengan workflow gua dan mungkin akan berguna juga untuk kalian. Jadi gampangnya sih gua akan bahas cara real use experience-nya aja. Pertama dari segi fisik, karena ini adalah kamera compact, otomatis memiliki ukuran yang sangat ringkas buat dibawa-bawa. Build quality-nya cukup rapih dan aksennya dipermanis dengan balutan tekstur kulit jeruk yang juga memberikan feel soft touch saat kalian genggam. Masalah grip untuk sebuah kamera compact sudah terbilang cukup. Kalian punya sedikit lekukan untuk grip di bagian depan dan juga thumb support di sisi belakang. Dan semua bagian gripnya ini juga dilapisi tekstur kulit jeruk yang cukup soft sehingga nyaman buat digenggam. Dan ngomongin fisik, kata Ska gue kayak Tan Boy Kun. Jadi mungkin kita harus ambil makanan dan gue harus mukbang besar di sini. Untuk kontrol sendiri, seperti biasa Canon selalu memberikan experience yang baik. Tombol dan dial sangat komplit, ada trigger zoom layaknya kamera compact pada umumnya, dan semua pengaturan juga bisa kita atur melalui touchscreen yang sangat responsif. Dan gua rasa ini fitur penting untuk sebuah kamera compact. Layarnya sendiri juga udah flip ke atas sehingga bisa sangat membantu buat kalian yang mau bikin konten ala-ala vlogging. Lalu di sini dia juga menyediakan built-in flash, fitur yang buat gue sebenarnya kurang kepake, tapi mungkin beberapa target penggunanya bisa mengapresiasi fitur tersebut. Gue sebenarnya lebih prefer hot shoe mount, tapi nantinya kehalangan juga sama si flip screen-nya yang ke atas. Cuma hot shoe mount tuh bisa buat mic, tapi ya udahlah. Berkaitan dengan spesifikasi, kamera ini dibekali dengan sensor 1 inch beresolusi 20,2 megapiksel dan juga lensa ekuivalen 24-100 mm dengan bukaan terbesar di f1.8 di focal length paling wide-nya. Jadi bisa menghasilkan gambar yang cukup bokeh dan performa low light-nya juga cukup baik. Dia juga mampu mengambil video 4K hingga 30 fps tanpa cropping. Lalu, bagaimana soal real experience-nya sendiri? Untuk foto, gua rasa udah cukup proper mengingat sensornya sudah 20,2 megapiksel dan memiliki lensa dengan bukaan yang cukup besar. Tapi gua nggak akan bahas mendalam soal fotonya, kalian bisa lihat aja hasil foto gua dan kita sekarang akan berfokus pada bagian videonya. Pertama, dengan focal length terluas di 24 mm, ini memang terkesan agak sempit untuk vlogging dengan jangkauan tangan. Tapi ternyata angka ini cukup common pada kamera-kamera compact, salah satunya si Sony ZV-1 yang nanti juga akan gua bahas, juga menggunakan focal length yang sama di nilai paling wide-nya yaitu 24 mm. So, mungkin di sini gue yang harus improvise. Dan karena kamera ini cukup kecil juga, ternyata nggak jadi masalah buat gue pasangin tongsis untuk mendapatkan gambar yang cukup luas. Nah, ini bakal kepake juga kalau kalian mau pakai sistem stabilisasi di mode Dynamic IS yang high. Karena bakal ada extra cropping juga yang cukup signifikan di mode tersebut. Nah, tadi tersebut ya, tapi nggak apa-apa. Nah, buat kualitas stabilisasinya sendiri, silahkan kalian nilai aja pada beberapa contoh footage yang gue ambil berikut.
Oke, ini pengetesan dengan sistem stabilisasi off. Dan ya ini jarak normal vlogging pakai tongsis. Jadi ya silahkan kalian nilai kayak gimana hasil stabilisasinya. Oke, sekarang sistem stabilisasinya itu on, tapi dynamic stabilizationnya di set ke standar. Jadi ya silahkan kalian nilai lagi kayak gimana. Oke, sekarang sistem stabilisasinya di set on dan dynamic stabilizationnya ini lagi di mode high. Dan ya coba kalau buat jalan kira-kira sestabil apa, karena ini cuma pakai tongsis ya, nggak pakai gimbal. Dan silahkan kalian nilai walaupun ada extra cropping di sini ya. Lanjut lagi untuk suara mic internalnya, menurut gue terbilang cukup oke selama keadaan sekitar kalian cukup kondusif. Dan mungkin kita putar footage lagi buat cek mic internalnya. Oke, ini pemakaian di luar ruangan dengan sistem stabilisasi standar. Dan di sini sebenarnya tujuannya gue pengen kasih unjuk aja kayak gimana kualitas mikrofon internalnya. Apakah cukup terfokus ke suara gue atau ke suara-suara sekitar. Lalu kamera ini juga menyediakan mic input kalau kalian nggak mau pakai mic internalnya dan memilih untuk pakai mic eksternalnya biar suaranya lebih cakep gitu kan kalau pakai mic clip on dan lain sebagainya. Ya walaupun nggak ada hot shoe-nya buat dudukan juga sih kalau kalian pakai mic yang biasa shotgun yang biasa di atas kamera gitu ya, Rode dan lain sebagainya. Tapi buat gua bukan masalah besar karena mic wireless yang biasa gua pakai bisa cuma dijepit aja di flip screen-nya. Kalau kalian kepo ada reviewnya juga silahkan cek aja di situ. Untuk low light sendiri karena dia punya bukaan f1.8 pada lensanya, performa di lokasi minim cahaya juga cukup lumayan. Dan ya sedikit pengetesannya lagi. Oke, ini sekarang pengetesan low light di G7X Mark III. Karena dia bukannya f1.8 jadi cahayanya masih lumayan banyak. Ini gue nggak pakai lighting studio sama sekali ya, cuma pakai lampu ruangan di atas sana. Makanya lightingnya juga kurang rapi dan cukup even gitu kan, semuanya kena cahaya. Dan ya, untuk settingan sendiri ini 1/50 untuk shutter, bukaan f1.8 dan ISO 500. Silahkan kalian nilai bagaimana low light-nya dan mungkin autofocus di low light-nya. Lama, ayo. Nah, situ udah fokus kayaknya. Lalu selanjutnya kamera ini juga memiliki fitur yang akan sangat membantu kalau kalian membuat konten siang hari di luar ruangan. Karena dia udah punya built-in ND filter yang dapat mengurangi exposure kalian tanpa harus meningkatkan nilai aperture ataupun shutter dari kamera kalian. Jadi kalian bisa tetap dapat gambar yang natural dan cukup blurry walaupun lagi di siang hari. Nah, berkaitan dengan background blur, masalahnya pada kamera ini seringkali objeknya pun ikut blur. Oke, jadi salah satu drawback gua pada kamera ini adalah masalah autofokusnya yang ya cukup menyebalkan. Itu sangat disayangkan mengingat Canon itu punya sistem autofokus yang pernah jadi yang terbaik dengan dual pixel AF-nya. Sayangnya kamera ini tidak dibekali oleh dual pixel, hanya menggunakan contrast detect AF. Emang sih ada update firmware berkaitan dengan fokusnya yang membuatnya lebih baik dari saat pertama kali kamera ini diluncurkan. Tapi experience gua masih terasa kurang memuaskan kalau berkaitan dengan autofokusnya. Menurut gua masih cukup usable tapi tidak reliable kalau kalian berharap gambar kalian untuk selalu fokus. Nah, yang gue suka dari kamera ini dan gue rasa kepake banget adalah sistem video vertikal yang cukup mateng. Kalian bisa merekam video secara vertikal dan hasilnya langsung vertikal. Tapi nggak cuma itu, arah vertikal kalian juga bisa bebas mau miringnya kayak gini atau kayak gini. Dan kamera akan membaca sendiri dengan sensor gyro-nya atau gyro-nya sisi mana yang menjadi bagian atas dan bahkan ada indikatornya juga. Lalu gue bilang sistem vertikal video ini mateng karena secara workflow itu gampang banget. Kamera ini bisa dikonekin dengan HP dengan sangat gampang. Koneksinya cukup stabil, transfer data cepet dan file videonya bener-bener friendly buat mobile device dan platform medsos. Alias gua bisa bener-bener tinggal rekam di sini, transfer data ke HP gua dan upload jadi story Instagram. Dan jadinya kontennya bagus dengan effort yang nggak terlalu besar. Bahkan gue ada
info sedikit, gue sempet jawabin fitur question di Instagram Story dan gue jawabin semua videonya pakai kamera ini dan semuanya gue transfer ke HP gue dan tinggal upload gitu. Saking gampangnya ya menurut gue. Menurut gue itu jadi cukup menarik karena kalau kita bandingin kamera X-T3 dan X-T30 gue itu punya fitur video vertikal yang hampir sama. Jadi kalau misalkan ngerekam vertikal langsung vertikal, tapi dia nggak bisa seinstan itu untuk langsung diupload karena entah kenapa kodek audionya tidak disupport di HP gue sehingga tetap harus lewat tahapan proses editing dan hanya akan membantu buat kalian yang mau bikin video vertikal yang rada niat karena lewat proses editing juga. Tapi kalau kalian mau instan sistem vertikalnya dan bisa langsung upload story, rekam, transfer, upload, ya video dari G7X ini menurut gue cukup mateng. Tapi masih ada satu drawback lagi yang menurut gue sangat mengganggu di kamera ini buat jadi kamera go-to gue. Kalau lu doyan dokumentasiin video 4K yang agak panjang dan sering, gue rasa ini bukan kamera yang tepat karena dia gampang overheating. Video panjang di sini bahkan maksud gue cuma sekitar 3-5 menit aja, udah termasuk panjang untuk workload sebuah compact kamera. Dan sekitar 5 kali shoot video 4K dengan durasi tersebut, kamera ini bisa langsung overheat. Dan di sini juga yang menurut gue menyebalkannya itu agak unik. Kamera ini overheat, tapi kameranya nggak terasa panas di genggaman. Mungkin kalian jadi berpikir itu bagus karena jadi nggak mengganggu buat dipegang, tapi menurut gua di sini repot sebenarnya karena berarti semua suhu panas itu jadi terkonsentrasi gitu. Semuanya ada di bagian dalam kameranya dan tidak di-spread keluar. Dan apa jeleknya? Kamera ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk cooling down. Oke, lagi ngetes. Sepertinya itu logo overheat ya. Gue nggak bisa lanjut nge-record. Coba gue pencet recordnya. Nah, camera temperature currently too high. Nah, yang lucu di sini kameranya nggak terlalu panas, tapi dia bilang di dalamnya berarti panas banget kali ya. Kita nggak bisa lanjut ngerekam, tapi ya oke lah. Bahkan pas overheating, gue mendapati gue harus menunggu di atas 15 menit untuk lanjut shoot 4K lagi. Tapi anehnya kasusnya berbeda kalau kalian merekam di resolusi Full HD. Jadi kalau kalian merekam 4K itu lebih parah ya. Di resolusi Full HD, kamera ini mencapai overheat bisa lebih lama dan cooling down-nya juga lebih cepat buat dipakai lagi. Sekitar 5 menit udah siap buat ngerekam lagi. So, gue rasa dari hal tersebut mungkin 4K di sini masih agak maksa, tapi paling enggak cukup lega tahu mode Full HD-nya behave atau berlaku berbeda atau bekerja dengan baik lah gitu dibandingkan di mode 4K-nya. Oke, jadi di overheat kita lagi biro mau ngetes footage tapi di overheat dan gue malas menunggu lama ya, jadi kita AC-in aja. Kameranya emang nggak berasa panas, jadi di dalam. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya? Menurut gua kamera ini bakal cocok buat selebgram, tiktokers, dan mungkin vlogger yang bermain di resolusi Full HD. Kualitas yang diberikan lumayan bagus, kemampuan low light-nya oke, dan integrasinya yang mudah dengan kebutuhan konten di mobile device menurut gua jadi nilai plus tersendiri. Belum lagi pengoperasian Canon secara keseluruhan yang selalu nyaman serta mudah buat para pengguna baru. Tapi kalian juga nggak boleh lupa sama dua elemen yang membuat gua sebel banget di kamera ini, yaitu autofokusnya yang kurang responsif dan juga overheatnya kalau kalian bermain di video 4K terutama. Tapi balik lagi, semua pasti harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Gue nggak tahu workflow kalian yang paling tahu, dan gue di sini cuma review aja dan kalianlah yang menentukan cocok atau enggak dengan workflow kalian. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, nggak perlu ragu, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.